Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian yang berada di rumah? Tentunya saya berharap semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja semua sekeluarga. Dan pembelajaran kali ini tentang ilmu pengetahuan alam. Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 sekarang ini, tak lupa Pak Mas Huri mengajak anak-anakku semua yang ada di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, melakukan pola hidup bersih, dan mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan tetap jaga jarak jika di keramaian. Dan kalau tidak ada perlu yang mendesak, sebaiknya di rumah saja. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita bisa belajar dengan baik serta dapat hidup dengan suasana yang nyaman seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, pada pembelajaran hari ini, yaitu ilmu pengetahuan alam, khususnya kelas 7, SMP, MTS, dan sederajat. Dan materi kita kali ini adalah tentang campuran dan perubahan zat. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, silahkan anak-anak di rumah bisa melihat atau menyimak gambar berikut. Nah, kira-kira dari gambar yang anak-anak sudah lihat tadi, apa yang membedakan dua gambar tersebut? Itulah anak-anak sekalian, bedanya tadi pada dua gambar. Yang satu tercampur rata, yaitu sirup. Yang kedua tadi tidak tercampur dengan rata, contohnya adalah kopi. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, untuk memahami konsep campuran melalui percobaan sederhana. Yang kedua, untuk memahami perubahan zat yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak sekalian, sebelumnya kalian sudah melihat gambar ada sirup dan juga kopi, yang mana kalau kita lihat sirup terlihat tercampur rata, sedangkan kopi tidak tercampur rata. Nah, itulah salah satu contoh dari campuran yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Lalu, campuran itu apa? Nah, anak-anak simak penjelasan berikut ini. Nah, apa sih campuran? Campuran itu adalah gabungan dari beberapa senyawa. Jadi kalau senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur, kalau campuran adalah gabungan dari beberapa senyawa. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Tentunya dia disusun atas beberapa senyawa dan dia dibentuk secara fisika. Perbandingan unsur-unsur penyusunnya bisa berubah-ubah. Contohnya misalkan kalau pada senyawa H2O harus selalu berisi 2 oksigen dan 1 oksigen. Ketika dia menjadi HO, nah ini sudah bukan sudah bukan air lagi, sudah berbeda. Atau menjadi H2O2, ini sudah bukan air lagi. Tapi kalau dicampuran, unsur penyusunnya boleh berubah-ubah. Contohnya misalnya kakak membuat air dicampur sirup, ya mau minum nih haus. Kakak pakai sirupnya misalnya 2 sendok makan. Tetapi mungkin ada teman yang lain, mungkin si Ijuk kalau makan es sirup, dia sirupnya harus 4 sendok makan. Nah itu kan beda-beda. Tapi tetap dia adalah campuran air dan sirup. Kemudian sifat-sifat unsur penyusunnya masih terlihat. Contohnya misalkan kakak mencampur air dengan garam. Garam sifatnya asin, sehingga air yang kakak campur
memiliki sifat asin juga sama seperti si garam. Dan unsur-unsurnya bisa dipisahkan kembali dengan reaksi fisika. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ciri-ciri dari senyawa, ciri-ciri dari campuran dan bedanya dengan senyawa. Nah, berdasarkan hasil yang dicampur, ya ada beberapa jenis campuran nih. Yang pertama itu adalah campuran homogen. Kalau campuran homogen ini campuran di mana senyawa penyusunnya tidak terlihat lagi. Contoh kita mencampur air dan garam atau kita mencampur air dan sirup, air dan gula gitu ya. Itu sudah tidak terlihat lagi. Kalau campuran heterogen itu campuran yang senyawa penyusunnya masih terlihat. Contoh kita mencampur air dan pasir. Kita bisa melihat mana air dan mana pasir karena pasir tidak bercampur dengan si airnya. Atau yang ketiga kita punya namanya koloid. Nah ini antara campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi mereka di koloid ini di antara homogen dan heterogen. Dia sebetulnya lebih dikelompokkan sebagai campuran heterogen, tapi zat terlarutnya itu berukuran sedang lah gitu ya. Agak tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar. Sehingga dia akan menimbulkan efek tindal. Nah, ini adalah contoh campuran heterogen di mana di sini ada pasir, di atasnya ada air. Itu tidak tercampur, kita masih bisa melihat mana pasir dan mana air. Nah, ini airnya sendiri, air laut sebetulnya ada garamnya, tapi kita tidak bisa melihat garamnya. Maka itu disebut campuran homogen. Nah, ini juga salah satu campuran homogen nih ya. Ini sup, ada tahunya, ada rumput lautnya. Kita bisa melihat mana supnya, mana tahunya, mana rumput lautnya, mana kuahnya gitu ya. Itu namanya campuran heterogen. Nah, ini adalah contoh dari koloid, yaitu kabut atau asap. Efek tindal itu efek seperti ini. Jadi kita bisa melihat berkas cahaya atau jalannya cahaya. Nah, anak-anak tadi sudah melihat penjelasan mengenai campuran, baik itu campuran homogen maupun campuran heterogen, beserta contohnya tadi. Saya berharap anak-anak di rumah bisa mencari contoh yang lain dari campuran homogen maupun campuran heterogen yang mudah didapat di sekitar rumah anak-anak atau mungkin seperistiwa tertentu ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebagaimana janji sebelumnya bahwa setelah ini kita akan mengetahui bagaimana cara pemisahan campuran, apakah itu campuran homogen maupun campuran heterogen. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan campuran homogen maupun campuran heterogen ya. Tetapi sekali lagi melalui penjelasan ini harapannya anak-anak semakin paham ya, dimana pada pemisahan campuran itu ada beberapa yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah tentu saja yang paling mudah dan paling sering dilakukan adalah filtrasi. Kemudian yang kedua adalah destilasi. Kemudian yang ketiga adalah kristalisasi. Lalu yang keempat adalah sublimasi. Dan yang kelima adalah ekstraksi, serta yang keenam adalah kromatografi. Kira-kira seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut. Pemisahan campuran itu kita sudah belajar kalau campuran itu bisa dibentuk melalui proses fisika dan dia juga bisa dipisahkan melalui proses fisika. Ada beberapa proses yang bisa dilakukan untuk memisahkan suatu campuran ya. Contohnya kita punya yang namanya kromatografi. Apa sih kromatografi? Itu adalah pemisahan zat campuran berdasarkan kecepatan pelarut pada zat pelarutnya. Nah, biasanya itu adalah pemisahan antara zat-zat pewarna yang terdapat di dalam tinta. Ini kecepatan terlarut ya pada zat pelarutnya. Jadi ternyata kalau kita lihat contoh misalnya di sini ya. Nah, ini nanti semakin ke atas akan timbul gradasi. Di situ kita bisa melihat ada beberapa komponen yang menyusun warna tersebut.
Misalnya nanti untuk warna ungu nih, untuk warna biru yang di sini sepertinya ungu gitu ya, ada sedikit merah-merahnya dan sebagainya, sampai nanti terus sampai di atas akan ada warna apanya seperti itu. Yang kedua adalah filtrasi. Nah, ini yang sering sekali kita lakukan. Dia berdasarkan besar molekul zat yang mau dipisahkan. Ya, jadi ini bisa ditanya nih di soal. Berdasar apakah pemisahan campuran filtrasi atau penyaringan? Itu adalah berdasarkan besar molekul zat yang mau dipisahkan. Contoh, kita mau memisahkan pasir dan kerikil atau campuran air dan pasir. Mungkin alat yang paling dekat di rumah kita nih ini nih, ya, ayakan gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia sebutnya ayakan. Jadi kalau orang tua kita mau bikin kue, biasanya terigunya diayak dulu supaya kotoran-kotoran itu tidak masuk, ya, dan yang menggumpal itu menjadi terurai sehingga mudah diaduk nanti. Atau bisa juga buat mengeringkan gorengan gitu ya. Itu saringan juga tuh ya, atau ayakan gitu ya. Jadi kalau habis menggoreng, gorengannya, tempe gorengnya tidak langsung ditaruh, tapi ditaruh di wadah seperti ini sehingga minyaknya turun, tapi gorengannya nggak ikut turun, nggak jatuh, kecuali dia bolong gitu. Atau kalau yang lebih besar seperti ini ya, kalau kita lihat di sini, ini itu ada ada jaring-jaringnya. Ini biasanya untuk memisahkan, misalnya kita punya panen biji kopi, mau memisahkan biji kopi dengan daun-daun, nah bisa pakai ini, nanti biji kopinya turun, daun-daunnya tetap di atas. Atau kalau teman-teman pernah melihat ya, ada orang sedang membangun rumah, biasanya pasirnya itu disaring sedikit. Kenapa? Supaya tidak tercampur dengan batu dan campuran pasir dan semen yang dihasilkan menjadi lebih baik dan dindingnya menjadi lebih kokoh. Yang ketiga, kita punya destilasi. Nah, ini mungkin kalau kehidupan sehari-hari agak sulit ya. Biasanya mungkin ada di lab atau ada di aplikasi gitu ya. Dia memisahkan campuran zat-zat cair berdasarkan titik didihnya. Contohnya penyulingan minyak bumi dan pemisahan campuran air dan alkohol. Nah, kira-kira seperti ini nih. Ini kalau yang kanan atas ini pemisahan minyak bumi. Ya, jadi dia punya crude oil, ada minyak mentah masuk ke sini ya. Dipanaskan dengan suhu yang berbeda-beda, temperatur yang beda-beda. Di atas 120 derajat, di bawah 200, 300, 370, 400, dan dia menghasilkan bahan bakar yang berbeda-beda. Di sini ada aspal, ada lilin, paraffin wax itu lilin ya. Ada oli yang untuk mesin gitu ya. Ada ini diesel, ada kerosin itu bensin. Ada kerosin ini bukan bensin tapi minyak tanah. Gasolin ini adalah baru bensin, baru paling atas gas. Jadi dia berdasarkan titik didihnya, semakin ke atas, semakin kecil, semakin beda hasilnya. Atau kalau kita lihat di sini, kita punya destilasi yang sederhana gitu ya. Misalkan kakak di dalam tabung ini punya air dicampur minyak atau air dicampur alkohol, kakak mau pisahkan ya. Kakak akan memasang alat ini. Jadi cara kerjanya adalah dia memanaskan dengan kompor. Uap dari zat cair yang punya titik didih lebih rendah, misalnya kalau kita memisahkan minyak dan air, maka uap airnya naik, minyaknya tetap di bawah karena dia tidak menguap gitu ya. Dia butuh suhu yang sangat tinggi untuk menguap. Airnya naik, uapnya masuk ke sini. Di sini ada pendinginnya. Nah, sehingga uap airnya kembali menjadi air mengembun gitu ya. Kemudian ditampung di sini. Yang berikutnya kita punya evaporasi atau penguapan. Dia menguapkan pelarutnya dan menyisakan zat yang tidak menguap di wadahnya gitu ya. Contohnya pembuatan garam atau gula merah gitu. Jadi kalau teman-teman pernah melihat atau berjalan ke pinggir pantai, ada beberapa daerah yang secara khusus memproduksi garam, contohnya di sekitar Indramayu gitu ya. Jadi dari air laut itu ditaruh di kolam-kolam nih. Nanti kolamnya diapain kak? Didiamin aja. Nanti airnya menguap, tersisa garamnya, itu yang diambil dan itu yang kita makan. Atau ketika membuat gula aren atau gula merah gitu ya. Jadi dari air arennya gitu ya,
kemudian dipanaskan sampai dia menjadi karamel, sampai dia mengeras ya, jadi seperti mayones gitu ya, mungkin teksturnya. Terus dicetak, mengeras, dan dia menjadi gula merah atau gula aren. Nah, ada yang kedua yaitu kristalisasi. Jadi sebenarnya prinsipnya ini sama. Perbedaannya zat yang tertinggal itu akan membentuk suatu kristal. Jadi tidak semua itu kita sebut kristalisasi ya. Kalau gula aren ini tidak mengkristal. Tapi yang ada yang mengkristal itu adalah gula pasir. Nah, ini. Dan ini sebenarnya banyak proses yang dilalui sampai dia bisa menjadi warnanya putih seperti ini. Kemudian ada yang namanya ekstraksi. Dia pemisahan campuran dengan memanfaatkan perbedaan kemampuan zat untuk larut. Jadi ada misalnya pasir dan garam. Atau gula ada semutnya. Nah, gula ada semutnya banyak banget. Nah, dibandingkan dibuang, sebetulnya bisa begini. Gulanya dan semutnya kita larutkan dalam air. Tentunya semutnya nggak larut ya, tapi gulanya bisa larut. Kemudian semutnya bisa kita saring sehingga kita dapatkan gula cair tanpa semut. Nah, tapi kan tidak mungkin kita memilihin gulanya satu-satu atau menyaring karena semut dan gula itu besarnya mirip, agak sulit menyaringnya. Jadi dia memanfaatkan perbedaan kemampuan melarut dari gula dan si semut gitu ya. Nanti biasanya cairannya akan terpisah ya. Bisa terpisah atau kita bisa saring di tahap selanjutnya. Kalau yang terpisah begini biasanya itu contohnya itu pembuatan minyak. Minyak dari jagung atau minyak kayu putih. Minyak-minyak yang dari tanaman biasanya ada proses ekstraksinya. Dilarutkan, tapi mungkin tidak dengan air, ada banyak larut yang lain. Sehingga dia bisa memisahkan minyak dan benda-benda yang tidak diinginkan, sehingga bisa diambil minyaknya saja. Yang terakhir kita punya yang namanya sublimasi. Ini memanfaatkan sifat menyublim dari zat yang ingin dipisahkan atau diambil. Contohnya tentu saja kapur barus. Jadi kalau kita punya kapur barus yang kotor, nah itu bisa dipanaskan. Jadi jadi kira-kira kakak mempunyai sebuah wadah, misalnya di tabung Erlenmeyer gitu ya. Tabung Erlenmeyer, ada kapur barusnya, ada kotoran-kotorannya menempel gitu mungkin ya, atau kapur barusnya tercampur kotoran. Kemudian ini ditaruh di atas kompor ya, dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan kapur barus akan menyublim, tapi kotorannya tidak menyublim. Kemudian kakak akan menutup bagian atas dari tabung ini dengan gelas atau dengan piring gitu ya. Berarti nanti ketika dipanaskan si kapur barusnya menyublim menjadi uap, uapnya naik. Nah, tapi ketika nyampe di sini dia tertutup, tidak bisa keluar ya uapnya. Dia menempel dan di sini suhunya lebih dingin tentunya, misalnya kita di ruangan ber-AC, sehingga dia akan mengkristal di sini. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ya ini ada kristal-kristal dari kapur barus yang sudah dimurnikan. Kotorannya tetap di bawah, tapi kristalnya bisa kita ambil. Nah, tentunya harapan Pak Mas Suri di sini, anak-anak sudah semakin paham dengan pembelajaran hari ini. Ya, saya berharap anak-anak di rumah tetap banyak berlatih, ya, banyak membaca. Kemudian bisa juga penjelasan ini ditonton berulang-ulang nantinya, ya. Kemudian saya berharap anak-anak rajin belajar agar bisa menjadi orang yang pintar. Mungkin suatu saat kalian bisa menjadi saintis atau ahli di bidang ilmu pengetahuan alam, ya, dengan cara rajin belajar tadi. Nah, harapannya juga Pak Mas Suri berharap nanti anak-anak di rumah bisa mengerjakan latihan soal berikut. Baiklah anak-anak sekalian, tak terasa waktu yang memisahkan kita, ya. Harapannya Pak Mas Suri bisa menemani anak-anak sekalian belajar dari rumah. Tetapi jangan khawatir, ya.
pagi-pagi melihat awan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.